Oke, kita mulai. Soal yang pertama, undang-undang yang mengatur terkait keperawatan tercantum dalam undang-undang berapa? Apakah UU nomor 38 tahun 2014, UU nomor 68 tahun 2014, nomor 32, nomor 24, ataukah nomor 17 yang mengatur terkait keperawatan? Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yuk, tak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Undang-undangnya yang mengatur terkait keperawatan itu masuk di undang-undang tahun berapa? Monggo. Ayo jawaban yang mana? Pak, jawaban yang mana? Yuk, undang-undang tahun berapa? Tahun berapa? Jadi, undang-undang yang mengatur terkait keperawatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Nanti aku spill bentuk undang-undangnya. Kenapa nggak aku spill sekarang? Soalnya nanti berhubungan sama soal-soal yang akan dibahas di belakang ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi diingat-ingat kalau ditanya undang-undang yang mengatur terkait keperawatan itu tercantum di UU nomor 38 tahun 2014. Oke. Kemudian soal yang kedua adalah seorang perawat yang bekerja wajib memiliki STR. Ini tercantum di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 pasal berapa? Apakah pasal 17, 18, 19, 20, 21? Kira-kira masuk ke pasal berapa? Ayo, masuk ke pasal berapa yuk? Pasal berapa? Pasal ya, pasal 18 ya. Ya, pasal 18. Nah, ini pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang pertama, perawat yang menjalankan praktik keperawatan itu wajib memiliki STR. Nah, STR itu dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi yang pertama harus punya ijazah pendidikan tinggi dari keperawatan, punya serkom atau sertifikat profesi, kemudian surat keterangan sehat fisik dan mental, biasanya dari rumah sakit ataupun puskesmas, kemudian memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Ya, biasanya kita kalau sumpah janji itu kan dapat surat pernyataan itu loh, Kak. Nah, itu yang harus disertakan dan yang terakhir itu membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Ini biasanya filenya tinggal di-download aja terus tinggal kita isi. Itu. Jadi ingat-ingat pasal 18 itu yang membahas terkait kewajiban seorang perawat itu punya STR atau surat tanda registrasi. Gitu ya. Kita lanjut nomor 3. Seorang perawat bekerja wajib punya SIPP. Kalau SIPP pasal berapa? SIPP. Ayo, SIPP pasal berapa? 17. Oke. Ada jawaban lain nggak kakak-kakak untuk pasal yang mengatur terkait surat surat izin praktek profesi? Apa? Jawabannya adalah pasal 19 ya. Pasal 19 itu membahas terkait izin praktek di mana di sini menjelaskan bahwa perawat yang menjalankan praktek keperawatan itu harus punya izin. Izinnya itu bentuknya adalah SIPP.
Nah, SIPP ini diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat perawat menjalankan prakteknya. Dan di sini biasanya data-data yang dibutuhkan kalau baru bikin pertama kali SIPP itu salinan STR, kemudian rekomendasi organisasi profesi perawat. Kalau semisal mau memperpanjang harus ada eh, SIPP yang lama, ya SIPP yang lama. Kemudian ada apa sih itu namanya? Dulu tuh sekarang itu 50 SKP ya, 50 SKP. Nah, sekarang itu persyaratannya SIPP yang lama ataupun 50 SKP dan ada peraturan baru kalau semisal dalam waktu 5 tahun setelah kelulusan tidak memiliki SIPP, maka perawat berkewajiban untuk melakukan uji kompetensi kembali. Ya, jadi kalau yang 5 tahun, misal lulusnya 2017, terus nggak kerja di pelayanan sama sekali, misal kerjanya mungkin di BPJS ataupun yang lainnya, dan eh, ketika kita ingin kembali bekerja di pelayanan, misal ke rumah sakit ataupun klinik, itu apa sih namanya harus ikut uji kompetensi lagi, dan ketika dinyatakan lulus, nanti surat sertifikat kompetensi kompetensinya atau serkomnya itu dijadikan berkas untuk pengajuan SIPP yang baru. Seperti itu. Ya, kalau yang baru ngurus, yang baru lulus cuma STR sama rekomendasi saja. Tapi kalau dia udah lulus lama, nggak ngurus-ngurus sampai lebih dari 5 tahun, harus UKOM lagi. Tapi kalau orang yang lama masih punya SIPP-nya berpanjang, ya udah SIPP lama diikutkan plus apa sih surat rekomendasi juga dari organisasi profesi serta kecukupan SKP. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang SIPP tidak berlaku apabila kecuali apakah dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, habis masa berlakunya, atas permintaan perawat, perawat meninggal dunia, ataukah kelengkapan administratif kurang. Kira-kira yang mana? Ayo. Jadi, SIPP tidak berlaku apabila kecuali, ayo apa ayo, selain Kak Yuni, ini tak Kak, lagi pada kerja tak Kak. Ayo, 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 jawabannya apa? Jawabannya apa? Ayo, SIPP itu nggak berlaku saat apa? SIPP itu tidak berlaku. Nah, ini ya persyaratannya SIPP untuk di pasal 22 yang mengatur di mana SIPP tidak berlaku apabila yang pertama dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemungkinan saja perawat tersebut itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika keperawatan. Jadi dia SIPP-nya bisa dicabut. Kemudian yang kedua adalah habis masa berlakunya harus diperpanjang. Terus atas permintaan perawat sendiri dan meninggal dunia. Ini 4 poin yang bisa menyebabkan SIPP tidak berlaku ya. Mulai dari dicabut akibat ketentuan perundang-undangan, habis masa berlaku, atas permintaan perawat dan perawat meninggal dunia. Ya, diingat-ingat ya. Ini juga sama di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Sekarang, dalam menyelenggarakan tugas, perawat memiliki beberapa tugas yang diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 2014. Pasal berapa? Pasal berapa yang mengatur tugas seorang perawat? 29, 30, 31, 17, 22. Kira-kira apa? Jadi legal dan etik keperawatan tuh berhubungan sama ini, Kak. Peraturan-peraturan, terus yang menaungi perawat, itu kok apa ya?
Ayo, pasal berapa kira-kira yuk? Pasal dalam menyelenggarakan asuhan keperawatan, perawat diatur dalam Undang-Undang tahun nomor 38 tahun 2014 pasal 29. Sih. Nanti itu ada pertanyaan soal yang mengarah ke tugas keperawatan. Nanti di akhir aja ya aku spill undang-undangnya Kak ya. 29 ya yang mengatur terkait tugas perawat. Terus ini yang nomor 6. Nah ini. Tugas perawat dalam memberikan asuhan diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Berikut adalah tugas perawat, kecuali apa? Apakah pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, ataukah advokat atau pembela hak pasien? Kira-kira yang mana? Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira yang mana? Ayo jawaban yang mana? Ayo. Jawabannya adalah ya, tugas perawat yaitu nah, tugas perawat itu diatur di pasal 29 di mana jawabannya yang pertama adalah pemberi asuhan keperawatan. Kemudian penyuluh dan konselor bagi pasien, berarti edukator dan konselor. Kemudian pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang ataupun pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Jadi ini tugas dari perawat ada berapa ini? 6 poin ya. Kalau semisal masuknya di advokat atau pembela hak pasien itu bukan masuknya di tugas tapi sebagai peran perawatnya ya. Ingat-ingat, memberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola layanan keperawatan, peneliti keperawatan. Jadi perawat itu nggak cuma di layanan tok ya, bisa meneliti juga. Kemudian pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Dan ini diatur di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 29 terkait tugas perawat. Jadi jawaban yang salah atau yang kecualinya adalah advokat atau pembela hak lain. Oke. Lanjut, nomor 7. Yang bertugas untuk menerbitkan STR untuk perawat siapa? Konsil, kolegium, PPNI, ataukah PPNI pusat ataukah PPNI daerah? Ayo, siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan STR untuk perawat adalah, nah ini ya, untuk bagian kedua pasal 18, perawat yang menjalankan praktek harus punya STR. Kemudian STR tadi diberikan oleh konsil keperawatan setelah memenuhi persyaratan. Nah ini persyaratannya untuk pengurusan STR harus punya ijazah pendidikan tinggi keperawatan, sertifikat kompetensi, surat keterangan sehat fisik dan mental, kemudian surat pernyataan telah mengucapkan sumpah ataupun janji, dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Nah, STR ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 tahun. Ini yang masih pasal yang masih aturan yang dulu ya Kak ya. Yang sekarang kan sudah seumur hidup.
Kemudian persyaratan untuk registrasi ulang STR-nya apa aja? Yang pertama memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi, kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi dan vokasi pada bidangnya, dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, atau kegiatan ilmiah lainnya yang dibuktikan dengan adanya SKP. Ya, kalau dulu tuh masih 25 ya Kak ya. Kalau sekarang sudah 50. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf E dan huruf F diatur oleh Konsil Keperawatan, serta ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi ulang diatur juga dalam peraturan Konsil Keperawatan. Jadi yang menerbitkan STR itu bukan MTKI, tapi Konsil Keperawatan. Ya, Konsil Keperawatan itu yang menerbitkan. Nanti ada konsil, ada kolegium, bedanya apa? Nanti saya jelaskan di belakang. Oke, lanjut ya. Jadi ini jawabannya adalah Konsil Keperawatan yang menerbitkan STR. Ini sudah masuk di soal aborsi. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun berapa? Ayo, yang mana? Tahun berapa, Kak? Undang-Undang aborsi. Kakak, Eh, berapa, Kak? ah, Apa, Kak? Suaranya nggak jelas. A. Oke, ada yang lain? Ayo. Aborsi ini kemarin muncul ya. Jadi untuk undang-undang terkait aborsi itu tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2029, tapi diperbaharui ke UU nomor 17 tahun 2023. Tapi yang dipakai bisa yang ini, bisa yang di bawah ya. Ya tadi kan optionnya nggak ada 2023, jadi teman-teman jawab yang UU nomor 36 tahun 2009. UU nomor 36 tahun 2009 itu kalau saya nggak salah ataupun saya nggak lupa itu undang-undang terkait tenaga kesehatan. Undang-undang terkait kesehatan. Kok undang-undang tenaga kesehatan? Undang-undang terkait kesehatan. Nanti kita spill undang-undangnya ya. Nah, masih di seputar aborsi. Ada beberapa hal yang bisa membuat aborsi diperbolehkan di antaranya, kecuali apakah adanya indikasi kegawat daruratan medis yang terdeteksi sejak dini kehamilan, kondisi kehamilan dapat mengancam ibu dan janin, janin dengan penyakit bawaan berat atau cacat janin, kondisi janin yang tidak bisa diperbaiki dan menyulitkan bayi saat hidup di luar kandungan, ataukah bayi akibat hamil duluan. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana, Kak? Tadi kan aborsi tidak diperbolehkan, tapi ternyata itu ada kayak pengecualian. Nah, pengecualiannya itu dalam kondisi seperti apa sih? Ayo, apa ayo? Jawabannya adalah E ya. Jadi untuk pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu setiap orang ya.
36 tahun 2014 ya. Oh, sorry ya Allah, tahun 2009, UU nomor 36 tahun 2009 itu mengatakan bahwa setiap orang setiap orang dilarang melakukan aborsi. Di mana larangan sebagaimana yang dimaksud itu ada pengecualiannya. Apa aja sih yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi? Nah, bentar Kak ya. Nih, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama ada indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan. Baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, jadi kondisinya memang tidak memungkinkan untuk diteruskan kehamilannya. Itu boleh dilakukan aborsi, tapi atas pertimbangan dokter. Kemudian menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan. Nah, di sini biasanya kalau yang kelainan genetik ringan itu masih diperbolehkan untuk dilanjutkan proses kehamilannya. Tapi kalau kadang-kadang ada ya orang tua yang kita itu sudah tahu nih pas waktu diperiksa itu sudah tahu memang ada kelainan misalnya nggak ada tempurung kepala ataupun mungkin ada permasalahan otaknya itu kecil ataupun yang lainnya yang nantinya itu akan memberatkan anak tersebut saat anak itu tumbuh di luar kandungan itu tetap mau dipertahankan kehamilannya. Nah itu harusnya sih sebetulnya pertimbangan itu kan nggak boleh. Itu bisa dilakukan aborsi. Tapi semuanya ya kembali lagi ke kesanggupan orang tuanya seperti itu. Tapi kalau semisal orang tuanya nggak sanggup, boleh nggak Kak digugurkan? Boleh ya. Tapi nanti ada catatannya lagi. Boleh digugurkan tuh kondisi kehamilannya usianya berapa. Itu nanti ada peraturannya lagi Kak. Kemudian eh ini yang cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Soalnya apa? Logikanya seperti ini. Kalau semisal kita biarkan bayi tersebut itu tumbuh dalam kondisi yang ketidaksempurnaan itu, maka dia ini nggak bisa selamanya untuk bergantung pada kedua orang tuanya. Apalagi manusia pasti ada fase meninggalnya atau pasti ada meninggalnya, nggak mungkin hidup terus-terusan. Nah, kalau semisal kita paksakan anak tersebut untuk tetap hidup, ya nanti itu akan merepotkan orang-orang di sekitar dan juga anak tersebut itu tidak bisa hidup dengan maksimal seperti manusia yang lainnya. Itu pertimbangannya. Kenapa boleh dilakukan aborsi? Sesuai di pasal 7 Undang-Undang 36 tahun 2009. Kemudian kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan itu juga boleh dilakukan aborsi. Tapi nanti kita lihat ya ada beberapa peraturan yang memang di selanjutnya dari pasal ini. Kita lanjut dulu. Nah, ini nih. Tadi di pasal 75 kan diperbolehkan untuk melakukan aborsi ketika apa sih namanya? Ada beberapa indikasi tadi, yang ada dua indikasi tadi yang akibat pemerkosaan dan ada indikasi gawat janin. Kegawat daruratan medis, sorry, kok gawat janin. Kegawat daruratan medis. Nah, di sini kelanjutan dari pasal 75, aborsi selain hanya dilakukan di dua poin tadi, ini juga ada pengecualian lagi. Apakah sebelum kehamilan usia 6 minggu, dihitung mulai dari HPHT-nya, kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, ataukah penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kira-kira yang mana? Tadi kan boleh nih aborsi, oke. Oke, aborsi boleh. Kemudian persyaratannya apa sih? Gitu ya, persyaratannya apa? Nah, dari kelima poin dari A sampai E, kira-kira menurut kakak-kakak yang bukan persyaratan diperbolehkan untuk dilanjutkan aborsi itu apa? Kira-kira. Ayo. Oh, ayo, yang mana Kak? Oke, betul. Jawaban Kak Yuni betul. Ya, nih ya. Pasal 76, kelanjutan dari pasal 75.
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan yang pertama sebelum kehamilan berumur 6 minggu terhitung dari HPHT kecuali dalam hal kedaruratan medis. Jadi kalau semisal nih ya, kalau semisal dia ini kondisinya kegawat daruratan medis yang ada cacat bawaan atau yang tadi yang sudah disebutkan itu diperbolehkan kalau mau digugurkan lebih dari usia 6 minggu. Tapi kalau semisal tidak ada kegawat daruratan medis, terus usianya sudah lebih dari 6 minggu, itu tidak diperbolehkan untuk digugurkan. Kemudian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi nggak boleh ke dukun ataupun ke tempat yang abal-abal, nggak boleh. Jadi betul-betul harus oleh tenaga kesehatan yang punya sertifikat yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Kemudian dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, ya harus ada persetujuan dari ibu hamil ataupun suaminya juga, kecuali kalau korban perkosaan nggak perlu izin suaminya, ya kan nggak tahu itu siapa yang melakukannya. Dan biasanya melakukan perkosaan juga tidak ada hubungan dengan si pasien, ya maksudnya tidak ada hubungan pernikahan atau biasanya rata-rata orang dari sekitarnya. Dan yang terakhir itu penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Tadi optionnya itu cuma saya ganti penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bukan pemerintah pusat yang menetapkan, tapi menteri yang menetapkan. Ya, mungkin Kementerian Kesehatan mungkin arahnya ke sana. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 76. Kelanjutan dari Pasal 75 tadi. Ini terkait aborsi. Oke, aborsi selesai. Itu poin-poinnya tadi. Kita ulang sekali lagi untuk aborsinya. Tadi mulai dari undang-undang yang mengatur aborsi, itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan diperbarui ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kemudian yang bisa membuat aborsi diperbolehkan adalah ini ada kecualinya karena memang indikasinya untuk dilakukan aborsi itu ada dua poin. Yang pertama ada indikasi kedaruratan medis, ya karena dia mengancam nyawa ibu ataupun janin, ataupun dia punya cacat bawaan ataupun penyakit genetik yang berat. Dan yang terakhir adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Itu diperbolehkan untuk dilakukan aborsi. Nah, kelanjutan dari pasal 75 ini ada pasal yang nomor 76 di mana di pasal 76 ini mengatur bahwa aborsi yang tadi dua poin tadi itu boleh dilakukan jika yang pertama sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari HPHT kecuali dalam kondisi kedaruratan medis. Ya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keterampilan dan kewenangan dan dibuktikan dengan punya sertifikat yang sudah ditetapkan oleh menteri. Kemudian harus dengan persetujuan si ibu hamil yang bersangkutan dan izin suaminya juga, kecuali untuk korban pemerkosaan nggak pakai izin suaminya. Dan yang terakhir, penyedia layanan kesehatannya ya, jadi Fasiankesnya itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi nggak semua Fasiankes itu bisa menerima prosedur aborsi. Kenapa ya? Karena tadi kita nggak bisa meminimalisir perdarahan yang terjadi saat dilakukan aborsi itu tadi. Karena resikonya ya nanti akan terjadi perdarahan, shock dan ibu hamilnya bisa mengalami meninggal ya, bisa meninggal seperti itu. Itu ya aborsi cuma sebatas itu aja. Kemudian sekarang masuk di hak seorang perawat. Nah, kira-kira dari poin A sampai E, mana yang bukan hak seorang perawat menurut undang-undang? Kira-kira yang mana, Kak? Yang mana jawabannya? Yuk. Ayo, apa jawabannya?
Jadi, hak seorang perawat yang diatur oleh undang-undang itu ada, kalau nggak salah, 5 poin. Yang pertama adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi perawat itu haknya itu adalah punya perlindungan hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien atau keluarganya. Itu haknya, hak seorang perawat. Tapi nanti terlepas saat kita melakukan pengkajian, ya, kita mendapatkan data yang istilahnya tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya terjadi. Ya sudah, kita nggak usah judging, kita nggak usah apa sih namanya, kita nggak usah menuduh. Ya sudah, kita terima apapun data yang diberikan oleh si pasien. Karena kita percaya kalau apa yang diucapkan oleh pasien itu ya yang sesungguhnya terjadi itu. Kemudian menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan, alias dapat gaji, ya. Di sini nggak ada ketentuannya sesuai UMR gitu ya, nggak ada ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik. Maksudnya gimana? Contohnya ya, contohnya semisal pasien kamu ini kena HIV/AIDS ya, HIV/AIDS dia sudah menikah. Dan di sini itu dia itu minta kita untuk merahasiakan kondisi dia dari istrinya. Sementara kita tahu seorang suami istri itu pasti akan melakukan sebuah hubungan. Kalau misal salah satu tidak diberitahu kalau pasangannya ini mengalami HIV/AIDS, apa resikonya? Resikonya ya akan tertular. Nah, di sini ketika apa sih namanya si pasiennya meminta untuk merahasiakan, ya kita nggak mau. Kenapa? Karena itu menyalahi prinsip etiknya apa? Verasi, veracity. Kita menyalahi kode etiknya adalah veracity. Kalau semisal kita menyembunyikan kondisi tersebut dari istrinya, itu kita berarti melanggar prinsip etik kejujuran. Dan juga melanggar prinsip etik non-maleficient. Kenapa? Karena kalau misal kita nggak jujur, istrinya nggak tahu kondisi suaminya seperti itu, mereka melakukan hubungan dan akhirnya si istrinya juga akan tertular. Ya, gitu. Kemudian menolak keinginan klien yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Misalnya nih ya, harusnya pasien-pasien setelah operasi itu baru boleh makan minum di 6 jam setelahnya. Dia ini baru 1 jam udah minta makan minum karena terlalu lapar perutnya katanya. Itu juga bisa kita tolak karena tidak sesuai dengan SOP yang ada gitu. Kemudian yang apa sih berbeda dari ataupun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu juga bisa kita tolak. Dan yang terakhir, siap kakak memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar yang ada. Ya, kalau yang ini tadi kan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Enggak. Jawabannya kalau semisal sesuai dengan undang-undang itu memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar yang ada. Gitu. Itu untuk hak perawat. Nanti kita spill di apa sih namanya peraturannya ya. Kita bahas soalnya dulu. Nomor 12. Nah, tadi haknya. Sekarang yang saya tanyakan adalah kewajibannya apa? Kira-kira yang mana yang bukan termasuk kewajiban seorang perawat? Ayo yang mana? Ayo, kewajiban perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 kecuali yang mana kira-kira?
Ayo, yang mana? Ayo. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah kewajiban perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, yaitu, nah, ini ya, ini adalah kewajiban perawat. Yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik. Ya. Terus yang ketiga, merujuk klien yang tidak dapat ditangani. Tadi kalau di soal, ini tak pilihannya adalah merujuk klien yang gawat darurat kepada perawat. Bukan. Kalau sesuai dengan perundang-undangan, dia itu mintanya boleh merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Kemudian, mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar, memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya, melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat. Nanti itu ada pelimpahan wewenang secara mandat dan eh, satu lagi itu apa sih? Kok aku lupa. Mandat dan nah nanti kita bahas yang di belakangnya. Ada dua pokoknya pelimpahan wewenang itu. Mandat sama satu lagi aku lupa. Dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah itu misalnya kalau misal di rumah sakit tertentu butuh tenaga kesehatan, kita mau dibuang ke sana itu juga harus mau. Itu kewajibannya, ya. Oke, jadi jawabannya adalah C karena di sini optionnya tadi saya ganti menjadi merujuk klien yang gawat darurat. Padahal sebetulnya kalau sesuai dengan undang-undang merujuk klien yang tidak dapat ditangani. Gitu. Lanjut. Nah, lembaga yang berfungsi sebagai pemberi perlindungan dan kepastian hukum pada perawat dan masyarakat adalah yang mana? Ayo, jawaban yang mana? Yuk, yang menerbitkan. Tadi yang menerbitkan STR tadi siapa? Konsil. Sil. Sekarang perlindungan dan kepastian hukum pada perawat dan masyarakat. Siapakah? Siapa Kak yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat? Siapakah yang melindungi kita dari godaan, dari komplainan pasien-pasien yang di luar nalar? Yuk, siapa ya kira-kira? Jawabannya adalah konsil keperawatan. Jadi konsil itu tugasnya lumayan banyak. Tadi menerbitkan STR juga, kemudian dia juga sebagai lembaga yang meningkatkan mutu praktek keperawatan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat. Ya, jadi konsil, Kak. Jawabannya ini adalah B, konsil keperawatan. Oke, mari kita lanjut. Nomor 14. Nah, sekarang tadi masih bahas konsil. Sekarang ditanya, wewenang konsil keperawatan itu apa aja? Kecuali. Nah, kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira?
Ayo, jawabannya mana? Kenapa Kak Yuni milihnya itu yang E? Jawab. Alasannya apa kira-kira? Ayo. Jawabannya betul. Jawabannya adalah E ya. Ini adalah wewenang Konsil Keperawatan. Yang pertama, menyetujui atau menolak permohonan registrasi perawat termasuk perawat warga negara asing. Kemudian menerbitkan dan mencabut STR, menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi perawat, menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi perawat, serta memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan keperawatan. Itu adalah wewenang sebuah konsil keperawatan. Nah, ini harus dibaca ya Kak ya, takutnya nanti tiba-tiba muncul, soalnya di kisi-kisi itu ada terkait undang-undang juga. Masih seputar konsil, siapa saja yang bisa menjadi anggota konsil keperawatan? Kira-kira siapa? Ayo, siapa ayo? 'Yang bisa menjadi anggota konsil keperawatan yaitu, nah ini ya, yang bisa menjadi anggota konsil keperawatan adalah dari unsur pemerintahan, kemudian organisasi profesi keperawatan, apa, PPNI, kemudian dari kolegium keperawatan juga bisa, kemudian dari asosiasi institusi pendidikan keperawatan, contohnya AIPNI, kemudian dari asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan juga bisa, dan tokoh masyarakat. Jadi nggak cuma perawat tok, tapi ada beberapa poin yang bisa juga masuk di anggota konsil keperawatan. Ya, ini aku based on ini ya Kak ya, based on undang-undang ya Kak yo. Jadi aku nggak ngarang, ada sendiri datanya. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, tadi siapa aja yang bisa masuk anggota konsil, sekarang jumlahnya berapa maksimal? Anggota konsil jumlahnya berapa maksimal? Ada yang tahu? Ayo, apa ayo? 8? Ya kan? Ada jawaban lain nggak? Berapa ya maksimalnya ya? Jawabannya adalah anggota konsil itu, nah ini tadi ya Kak ya. Anggota konsil itu isinya unsur pemerintah, organisasi profesi keperawatan, kolegium perawat, asosiasi institusi, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, tokoh masyarakat juga.
Kemudian jumlah anggota konsil keperawatan itu paling banyak 9 orang dan ketentuan lebih lanjut nanti akan diatur oleh peraturan presiden. Ya, 9 orang terdiri dari tadi unsur pemerintah, organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan dan tokoh masyarakat. Ya. Oke, nomor 17. Nah, di sini berikut adalah jenis tindakan yang masuk ke pelimpahan wewenang secara mandat. Kira-kira yang mana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yuk, Kak Korek. Jawabannya mana, Kak? Ayo, yang mana kira-kira pelimpahan wewenang secara mandat? Nah, ini izin tak jelaskan ya, Kak ya. Jadi, oh, delegatif satunya. Oke. Pelimpahan wewenang itu ada dua macam, yaitu secara mandat dan secara delegatif. Nah, kita bahas dulu yang pelimpahan wewenang secara mandat. Teman-teman untuk tanya, apa sih Kak bedanya mandat sama delegatif? Itu lihat dari yang saya blok kuning. Di mana kalau pelimpahan wewenang secara mandat itu diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sebuah tindakan medis di bawah pengawasan. Jadi masih diawasi untuk tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut. Tapi kalau secara delegatif itu adanya pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis ke perawat disertai dengan pelimpahan tanggung jawab. Jadi bukan di bawah pengawasan tenaga medis lagi, tapi sudah tanggung jawab perawatnya. Nah, contoh jenis tindakan dalam pelimpahan wewenang secara mandat itu memberikan terapi parenteral. Ya, contohnya kalau parenteral itu kan kita ngasih infus masih di bawah pengawasan dokternya untuk infusannya apa, cairannya berapa, kemudian menjahit luka atau hacking, itu juga masuk di pelimpahan wewenang secara mandat. Dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi perawat. Sementara jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang yang sudah masuk ke wewenangnya perawat sendiri atau tanggung jawabnya itu diampu oleh perawat sendiri, itu contohnya memasang infus, menyuntik, imunisasi dasar, ataupun rawat luka, pasang NGT. Nah, hal kayak gitu tuh masuknya di pelimpahan wewenang secara delegatif. Kalau yang mandat itu masih diawasi atau di bawah pengawasan tenaga medis. Kalau yang delegatif itu dilimpahkan plus penyerahan atau pelimpahan juga. Nggak cuma melimpahkan tindakannya saja, tapi tanggung jawabnya juga sudah dialihkan ke perawat. Gitu. Bedanya di situ ya. Jawabannya adalah A, hacking atau menjahit luka. Oke, kita lanjut ya. Nomor 18. Mahasiswa keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Diatur di Undang-Undang tahun berapa, pasal berapa? Yuk, Sekarang jam 2 siang. jawabannya mana, Kak?
Jawabannya adalah yang mengatur terkait uji kompetensi secara nasional untuk mahasiswa keperawatan akhir masa pendidikan, baik profesi dan vokasi adalah yaitu pasal 16 tahun berapa ya? Sudah pasti tahun 38 nomor 38 tahun 2014 pasal nomor 16. Jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Pasal 38 tahun 2014. Oh, kok pasal 38 ya Allah. Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 pasal 16. Itu yang mengatur terkait uji kompetensi. Oke, selanjutnya. Berapa lama durasi SIPP dan STR sementara untuk warga negara asing? Kira-kira berapa lama, Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, apa kira-kira? Ayo, ayo, ayo. Berapa tahun? 2 tahun? Ada jawaban lain enggak? Untuk warga negara asing, kira-kira setiap berapa lama? Ayo, 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 apa ayo? Jawaban yang mana? Jawabannya yang mana? Ayo, 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun? 120. Jawabannya adalah 1 tahun, Kak ya. Nah, ini di pasal 25. Di mana perawat warga negara asing yang sudah mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus punya STR sementara dan SIPP. STR sementara bagi perawat warga negara asing atau WNA itu hanya berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang cuma 1 tahun berikutnya aja. Beda kalau kita kan setiap 5 tahun sekali perpanjangan gitu ya. Kalau dulu STR dan SIPP pun sama. Perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan praktek keperawatan di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna perawat warga negara asing. Praktek perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perawat Indonesia dan SIPP juga hanya berlaku 1 tahun, kalau diperpanjang juga cuma 1 tahun berikutnya. Jadi jawabannya adalah durasinya cuma 1 tahun, diperpanjang juga 1 tahun, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 20. Nah, siapa yang menerbitkan Serkom? Yang menerbitkan Serkom siapa, Kak? Ayo,
Yang menerbitkan adalah perguruan tinggi terkait. Nah, ini Kak. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi perawat dan lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Kemudian standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun oleh organisasi profesi perawat dan konsil yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian mahasiswa pendidikan vokasi keperawatan yang lulus ujian kompetensi diberikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Begitu juga untuk yang pendidikan profesi juga sama, diterbitkan oleh perguruan tinggi. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi jawabannya adalah perguruan tinggi. Oke, aku spill undang-undangnya Kak ya. Wait. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Nah, ini Undang-Undang 36 tahun 2014, tak besarkan ya. Kita fokus ke poin-poinnya aja sih. Kalau mau dibaca dari awal juga nggak apa-apa sih ya. Tapi ini ada banyak. Nah, oh, kok 36? Untuk 36 ya, 38. 36 itu tenaga kesehatan secara umum. 8 sorry, bentar, bentar. Nah, ini nih. Nah, ini undang-undang yang fokusnya ke keperawatan aja ya. 2014 nomor 38. Iya, pasal 2 praktik keperawatan itu berasaskan apa? Berikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, dan kesehatan serta keselamatan klien. Nah, ini pengaturan keperawatan tujuannya apa? Ada di sini. Jenis-jenis perawat itu ada perawat profesi, kemudian ada perawat vokasi. Perawat profesi itu ada dua macam, ada nurse dan nurse spesialis. Nurse itu ya kayak aku gini atau teman-teman itu nurse. Kalau nurse spesialis itu yang sudah mengambil S2 dan ada spesialisasinya yang diambil, misal KMB ataupun mungkin jiwa, gerontik dan lain-lain, ya. Kemudian untuk pendidikan tinggi keperawatan itu ada pendidikan vokasi, akademik, dan profesi. Kalau yang vokasi itu diploma, berarti Kak ya. Kalau yang akademik itu ada sarjana, magister, sama doktoral. Jadi akademik itu nggak cuma sarjana S1-nya saja, tapi ya magister masuk, doktoral juga masuk, dan pendidikan profesi itu yaitu pendidikan program profesi keperawatan atau nurse dan program spesialisasi keperawatan. Ya. Ini nggak usah bawahnya. Ini lagi sih. Yang penting-penting aja ya. Nah ini, registrasi izin praktek dan registrasi ulang. Itu yang pasal nomor 18, ingat-ingat itu terkait STR. 18 terkait STR. Kemudian untuk 19 itu SIPP. 18 STR, 19 SIPP. Kemudian 20 itu dia mengatur SIPP-nya itu hanya untuk satu tempat praktek maksimal paling banyak dua tempat. Ya, biasanya berlaku cuma satu, tapi maksimal bisa dua. Kemudian di 21 ini nggak usah. Nah ini nih, pasal 22 itu terkait SIPP itu kapan dia tidak berlakunya. Tadi dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, habis masa berlaku atas permintaan perawat atau perawatnya meninggal dunia. Cuma 4 poin ini aja SIPP itu tidak berlaku. Kalau semisal nih ya, eh, habis masa berlakunya, SIPP-nya kan pasti nggak berlaku. Nah, apa yang kita lakukan ya harus diperpanjang lagi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tadi. Kemudian di sini ini enggak seberapa. Bukan. Oh ini. Yang tadi yang SIPP dan STR untuk warga negara asing itu di pasal 25.
di mana hanya berlaku 1 tahun dan kalau perpanjangan juga 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun sekali itu harus melakukan perpanjangan STR dan SIPP untuk WNA. Kemudian mana lagi ya? Oke, ini enggak. Nah ini perawat bertugas dalam menyelenggarakan praktek keperawatan itu di pasal 29, di mana pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, kemudian pengelola layanan keperawatan, peneliti, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Tadi pelimpahan wewenang ada berapa, Kak? Apa tadi? Pelimpahan wewenang ada dua, mandat dan delegatif. Ya, jadi mandat itu kalau semisal diberikan langsung, tapi kita masih di bawah pengawasan tenaga medis yang lain. Kalau yang delegatif itu ya melimpahkan tugas serta melimpahkan tanggung jawab gitu. Kemudian, oke, ini sudah pasal 29. Kita lanjut pasal yang lainnya. Ini kalau sebagai konselor, sebagai pengelola pelayanan keperawatan, itu dijabarkan satu persatu sama si undang-undang ini ya. Jadi jelas sekali. Sebentar. Hak dan kewajiban ini ya, di pasal 36 hak dan kewajiban seorang perawat, haknya itu tadi memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, kemudian memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur dari klien, menerima imbalan jasa, menolak keinginan klien yang tidak sesuai dengan kode etik, dan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Ya, itu haknya, pasal 36. Kalau pasal 37 itu kewajibannya melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, memberi pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kode etik, merujuk klien yang tidak dapat ditangani, mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar, memberikan informasi yang lengkap, jujur, melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan yang lain sesuai dengan kompetensi, dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini hak dan kewajiban klien. Kalau teman-teman mau baca boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, ini ya. Nah, ini organisasi profesi perawat. Organisasi profesi perawat itu ada yang namanya kolegium. Kolegium itu badan otonom di dalam organisasi profesi perawat, di mana ini bertanggung jawab pada organisasi profesi perawat. Fungsinya apa kolegium ini? Yaitu mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesi. Yaitu fungsi dari kolegium. Kalau yang fungsinya dari konsil tadi, itu salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan masyarakat. Ini kolegium. Nah, sekarang konsil. Kalau konsil itu untuk meningkatkan mutu praktek keperawatan dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum pada perawat dan masyarakat. Kemudian di sini itu tadi yang bisa menjadi anggota konsil, mana tadi ya? Oh, wewenang dulu aja ya. Wewenangnya konsil itu yang pertama menyetujui dan menolak permohonan registrasi, menerbitkan dan mencabut STR, menyelidiki dan menangani masalah, menetapkan dan memberikan sanksi, dan yang terakhir itu memberikan pertimbangan pendirian dan penutupan institusi pendidikan keperawatan. Terus, nih, nih Kak. Ini terkait keanggotaan konsilnya tadi ya. Keanggotaan konsilnya itu mulai dari pemerintah, organisasi profesi keperawatan, kolegium, asosiasi institusi pendidikan keperawatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan tokoh masyarakat. Jumlah anggotanya maksimal 9 orang saja. Ya, dan kalau ada pengangkatan, pemberhentian, itu nanti diatur ke Pepres ya.
Ini sudah. Terus, nah ini penjelasannya kalau misalnya belum jelas di situ. Sekarang tak sudokno undang-undang untuk abortion. Abortion itu 36/2009. Insya Allah di sini ya. Sebentar ya. Ini ada terkait transplantasi organ. Nah ini. Oke. Nah, setiap orang dilarang melakukan aborsi di pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 berapa tadi ini? 38 tahun 2009 ya. 36 tahun 2009. 38 tahun 2009, di mana setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana berikut pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan tadi ada indikasi kegawat daruratan medis, kehamilan akibat perkosaan. Kemudian pasal 75 itu diperjelas lagi di pasal 76, di mana aborsi sebagaimana dimaksud pada pasal 75 hanya dapat dilakukan ketika sebelum kehamilan umur 6 minggu oleh tenaga kesehatan yang punya keterampilan dengan persetujuan ibu hamil, persetujuan suami, kecuali akibat pemerkosaan, dan yang terakhir itu penyedia layanan kesehatan yang punya syarat atau memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri. Itu untuk aborsi. Kemudian coba sih, mungkin ini juga mungkin bisa aja keluar. Bentar Kak ya. Nih, transplantasi organ. Kalau kalau P3K itu kan lebih kayak menyoroti apa yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Nih, ini yang untuk transplantasi organ, dia pasal 65, 6465, di mana transplantasi organ itu dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Alias nggak boleh jual beli ya. Nanti karena mentang-mentang ada transplantasi organ, jual beli ginjal gitu kan. Kemudian di sini transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasiankes kesehatan tertentu. Kemudian pengambilan organ atau jaringan tubuh yang dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan. Jadi tidak boleh yang donor ini sakit, tapi dia itu diambil organnya, ya nggak boleh. Kemudian ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan di sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh Kepres ya. Itu untuk aborsi dan transplantasi organ. Bentar ya, Kak. UU nomor 17 tahun 2023 itu sana. Oke, dari undang-undang ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak, Kak? Undang-undang ada yang mau ditanyain? Clear? Clear ya? Oke, wait. Sebetulnya enaknya itu dirangkum sih Kak kalau undang-undang kayak gitu. Undang-undang nomor ini untuk ini, undang-undang nomor ini untuk ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti ngapalinnya lebih gampang. Ayo, masih ada waktu mau bahas apa ini atau mau bahas soal lagi sih? Tak muncul soal lain ya. Bentar. Kemarin teman-teman ada yang ikutan etik nggak? Kakak ada yang ikutan etik nggak kemarin? Kak,
Oke, kita bahas aja etiknya ya. Nah, di sini, oh ini bukan etik yang ini etik yang lama. Wait, wait. Etik, etik, etik. Nah, yuk, kemarin kan minta bahas etik, sekarang tak tambahin etiknya nih. Seorang kepala ruangan bedah menyelesaikan konflik dua orang perawat pelaksana dari penyelesaian tersebut. Satu orang dari perawat yang mengalami konflik mendapatkan sanksi berupa skorsing penghentian sementara dari tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena terbukti mengambil iPad pasien yang tertinggal. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus di atas? Kira-kira jawabannya mana? Jawabannya adalah justice ya. Justice karena di sini itu melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dialami oleh perawat tadi. Karena dia ngambil iPad ya sudah kita kasih hukuman. Berarti kita melakukan tindakan sesuai dengan apa yang terjadi. Tidak membeda-bedakan. Justice. Selanjutnya, Resita sedang melakukan pemasangan infus pada seorang anak yang mengalami dehidrasi. Karena kondisi anak tersebut perburukan, Resita langsung memasang infus tanpa pakai sarung tangan. Prinsip etik apa yang dilanggar? Akuntabilitas. Oke, ada jawaban lain? Jawabannya adalah ya E. Accountability karena harusnya dia itu kalau nginfus pakai sarung tangan, malah ini nggak pakai sarung tangan. Ya, jadi jawabannya adalah E, melanggar accountability. Kita lanjut. Seorang perawat sedang merekam video untuk diunggah ke status WhatsApp-nya dan ternyata saat dilihat ada wajah pasien yang terekam jelas pada video tersebut, namun perawat tidak mau menghapus video yang ia unggah. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus di atas? D. Confidential. Oke, jawabannya adalah D, confidentiality ya, karena di situ harusnya dia ini menjaga kerahasiaan seorang pasien, tapi malah diunggah dan kelihatan wajahnya. Ya, jadi jawabannya adalah D. Lanjut. Oh, ini kayaknya udah pernah dibahas. Sorry, sorry. Ini mah punyanya orang P3K. Wait, bukan yang ini berarti. Nggak punyanya P3K. Itu berarti. Anak-anak kemarin mana ya? Oh ya Allah ini loh Kak. Ini aja itu tadi udah pernah dibahas. Makanya kok kayaknya familiar banget. Nah ini nih, seorang perawat akan melakukan pengecekan suhu pada seorang balita usia 4 tahun. Saat melihat perawat, balita tersebut menangis terseduh-seduh seolah ketakutan. Akhirnya perawat menunda pengecekan suhu dan kembali lagi 30 menit yang akan datang. Prinsip etik apa yang diterapkan? Jawabannya adalah
non malefisien. Kenapa? Karena di sini perawat tadi itu mengutamakan prinsip etiknya yaitu prinsip etik mengutamakan tindakan atraumatic care. Kalau semisal kita paksakan si anak ini kita cek suhunya dengan menggunakan termometer aksila, nanti takutnya dia ketakutan. Makanya dia balik lagi nunggu nanti aja kalau dia sudah mendingan ya, sudah tidak nangis-nangis. Akhirnya mereka balik saat dia sudah tenang. Itu namanya mengaplikasikan prinsip etiknya adalah non malefisien. Lanjut. Kalau ini jawabannya apa? Open mic aja, Kak. Kira-kira ini jawabannya apa? Confidentiality, fidelity, karena udah ada kesepakatan. Ya, jawabannya adalah fidelity. Karena di sini sudah ada kata-kata yang menunjukkan bahwa perawat itu sudah membentuk komitmen antara perawat dengan si pasien, yaitu perawat menyanggupi permintaan tersebut. Sehingga lebih tepat jawabannya adalah fidelity. Fidelity dengan confidentiality itu bedanya. Kalau confidentiality itu menjaga kerahasiaan tanpa ada komitmen antara perawat dengan pasien. Sementara kalau diminta untuk merahasiakan dan sudah terbentuk komitmen dari mereka berdua, maka jatuhnya sudah ke fidelity lagi gitu ya. Lanjut, kalau ini apa? Ayo, yang mana jawabannya? C. Non-maleficent. Why? Kenapa, Kak? Karena pasien masih memiliki angka harapan untuk hidup tinggi, sedangkan yang dilakukan adalah eutanasia. Oke, jawabannya adalah Veracity. Di sini perawat tadi itu bilang, Pak, eutanasia itu tidak boleh diberikan atau dilakukan pada pasien yang masih punya angka harapan yang tinggi. Maka itu bentuknya sudah menjelaskan kepada pasien bahwa yang diinginkan itu tidak bisa dilakukan. Lebih ke veracity alias berkata eh, dengan sejujurnya, gitu ya. Beta tipis. Lanjut, seorang perawat memberikan obat injeksi kepada pasien. Sebelum melakukan injeksi, perawat mencuci tangan. Perawat melakukan injeksi obat tersebut namun lupa tidak melakukan teknik swabbing. Kira-kira prinsip etik apa yang dilanggar? Accountability. Yes, betul. Jawabannya adalah accountability karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Good job, Kakak. Kita lanjut. Kalau yang ini apa, Kakak? Ayo, Yes. apa, Kak? Jawabannya A. Justice. justice. Jawabannya lagi veracity. Why? Nah, di sini nih. Kak, di sini itu perawatnya itu mendapatkan komplain dari pasien karena lama dalam menjawab bel. Ya, jadi settingannya itu pasiennya ngebel, terus nggak ada yang datang-datang karena perawatnya ini fokus bantu pasien yang lagi sesak nafas, gitu. Setelah selesai tindakan semuanya, perawatnya pasiennya ngebel lagi nih, disamperin lah sama perawatnya. Terus di situ pasiennya komplain, kok dari tadi saya nggak disamperin sih bel saya. Akhirnya perawatnya bilang, oh iya Bu, maaf, tadi kami itu lagi bantu pasien yang sedang sesak nafas. Kayak gitu tuh lebih ke justice atau veracity?
lebih ke veracity, yaitu dia mengatakan yang sejujurnya bahwa mereka tadi itu tidak datang ke ruangan itu gara-gara membantu pasien yang sedang sesak nafas. Beda lagi kalau settingannya seperti ini, seorang perawat membantu pasien yang sedang sesak nafas meskipun ada bel yang berbunyi. Nah, misal ada bel yang berbunyi tapi perawatnya masih fokus membantu pasien yang sedang sesak nafas. Itu maksudnya justice. Tapi ini itu dia mendapatkan komplain karena lama dalam menjawab bel yang ia pencet. Nah, settingannya dia masih nolong, terus pas waktu udah selesai tindakannya, baru mencet lagi, terus dia komplain. Gara-gara kok nggak samper-samperin sih, Sus? Nah, kita bilang, oh iya Bu, maaf, tadi ada pasien yang sesak nafas. Jadi saya harus bantu mereka dulu. Nah, itu batu masuknya ke versi. Nah, lanjut. Ini apa? Yang dilanggar prinsip etiknya. C. Non maleficent ya. Non maleficent. S jawabannya adalah bisa mengakibatkan cedera sehingga melanggar prinsip etiknya adalah non maleficent. Oke, lanjut. Kalau yang ini apa, Kak? Ayo, yang mana? Jawabannya adalah perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya pada anggota keluarga yang lain. Berarti confidentiality ya, menjaga kerahasiaan. Oke, lanjut. Nah, ini apa, Kak? Perawat melakukan kunjungan rumah ditemukan seorang laki-laki usia 80 tahun mengeluh pusing dan pegal pada tengkuk. Hasil TD-nya 150/100, nadinya 80, nafasnya 20. Pasien meminta perawat untuk diajarkan cara untuk mengurangi keluhan yang ia rasakan, namun perawat tidak mau mengajarkannya. Prinsip etik yang dilanggar apa? Apakah yang dilanggar? Bene, beneficient. Dia diminta ngajarin sus, ajarin ini dong. Nggak usah lah Pak, lain kali aja. Nah, itu dia melanggar prinsip etiknya adalah beneficient. Lanjut, kalau yang ini, seorang nurse mengunjungi keluarga dengan anggotanya yang post-stroke. Nurse tersebut ingin melakukan evaluasi ROM yang telah diajarkannya. Di pertemuan sebelumnya, hasil evaluasi keperawatan, anggota keluarga yang merawat tidak dapat melatih ROM pasif dengan baik, bahkan jadwal latihan yang dirancang tidak dapat dipenuhi. Keluarga mengatakan terlalu sibuk bekerja sehingga tidak mampu menerapkan program yang ditetapkan. Perawat marah dengan anggota keluarga tersebut. Prinsip etik yang dilanggar apa? Langsung open mic aja, Kak. Ayo, apa yuk?
Jawabannya adalah melanggar beneficien. Kalau semisal keluarganya tidak bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ajarkan, ya sudah, kita sabar, nggak boleh marah-marah. Kalau semisal kita sampai marah-marah, ya berarti melanggar prinsip etiknya yaitu beneficien. Lanjut, kalau yang ini. Saat kunjungan rumah ditemui seorang perempuan usia 36 tahun, hasil anamnesanya salah satu anggota keluarga menderita batuk lebih dari 3 minggu, berdahak, dan mengeluarkan darah. BB terus menurun, keluar keringat dingin pada malam hari. Keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa sehingga membeli obat bebas dan tidak mau dibawa ke pasienkes. Prinsip etik yang harus dilakukan perawat apa kira-kira? علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان Jawabannya adalah الشمس والقمر autonomi, karena sudah kita edukasi, tapi keluarganya ini tidak mau dan tetap apa istilahnya tetap melakukan pengobatan dengan beli obat-obatan yang bebas. Ya sudah autonomi ya, menghargai keputusan pasien. ألا Kemudian ini ada dilema etik. Ayo, kalau ini gimana Kak? Tuan A berumur 52 tahun menderita penyakit kanker otak terminal dengan metastase yang telah resisten terhadap tindakan kemoterapi dan radiasi. Pasien tersebut mengalami nyeri kepala yang hebat, di mana sudah tidak dapat lagi diatasi dengan pemberian dosis morfin intravena. Hal itu ditunjukkan dengan adanya rintihan ketika istirahat dan nyeri bertambah hebat saat pasien itu beraktivitas. Walaupun klien tampak tidak bisa tidur, namun ia sering meminta diberikan obat analgesik dan keluarganya pun meminta untuk dilakukan penambahan dosis. Saat dilakukan diskusi, perawat menyimpulkan bahwa penambahan obat analgesik dapat mempercepat kematian klien. Kira-kira dilema etik apa yang perawat alami? فبأي آلاء ربكما تكذبان Ayo Kak. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين Dilema etiknya adalah yang pertama permintaan keluarga tadi ya untuk diberikan obat-obatan, dan yang terakhir itu versusnya adalah versus non malefisien, karena jika kita melakukan penambahan dosis maka akan membahayakan kondisi pasiennya. Jadi jawabannya adalah C, autonomi versus non malefisien. Lanjut, kalau yang ini, seorang pasien dengan amputasi pada kedua kakinya saat ini akan menyeka badannya. Perawat berniat untuk membantu pasien, namun pasien tidak mau dan ingin melakukannya sendiri. Apakah dilema etik yang dialami oleh perawat tersebut? Autonomi versus veracity. Autonomi dan beneficient vs. Autonomi versus non-malefisien versus beneficient, justice versus veracity. Jawabannya adalah Jawabannya adalah autonomi versus beneficient. Betul ya. Jadi dia ini mau dibantu tapi dia tidak mau. Ya sudah, berarti beneficient versus autonomi. Lanjut, kalau yang ini apakah? Seorang pasien HIV/AIDS meminta perawat untuk tidak mengatakan kondisi ia yang sesungguhnya kepada istrinya. Pasien memaksa perawat untuk tutup mulut dan pasien mengancam akan melaporkan kepada atasan kenalannya agar perawat tersebut sampai menceritakan kondisi ke istrinya. Dilema etik apa yang dialami? Autonomi versus veracity. Yang mana berarti Kak? A. Oke, yang lain? Jawabannya adalah E. Loh kok bisa? Ya, confidentiality itu dia meminta perawat untuk merahasiakannya, tapi perawatnya tidak mau. Berarti versusnya adalah veracity. Perawat akan berkata jujur tentang kondisinya ke istrinya.
Jadi jawabannya adalah E, confidentiality versus veracity. Lanjut, kalau yang ini apa Kak? Jawabannya kira-kira. يعرض المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون Yuk, jawabannya mana Kak? بينها وبين حميم Beneficient. فبأي Prinsip etik yang dilakukan oleh perawat pada kondisi tersebut adalah yes, beneficient ya. Jadi mencoba untuk memberikan edukasi dan akhirnya pasiennya mau melakukan prosedur tersebut. Beneficient. Lanjut. Kalau yang ini apa yuk? Apa Kak kira-kira prinsip etiknya? فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان Jawabannya adalah sudah dijelaskan kondisi anak tersebut, tapi tetap minta pulang. Berarti yang diterapkan adalah autonomi. Oke, selanjutnya. Kalau yang ini apa, ayo? Saat kunjungan rumah didapatkan data perempuan usia 13 tahun, diare sudah 4 hari. Klien mengatakan diare setelah jajan di kantin sekolah, BAB-nya 5 kali sehari, hasil pengkajiannya TD-nya 110/90, suhu 378, nadi 100. Keluarga mengatakan anak-anaknya banyak jajan dan jarang makan di rumah, serta anggota keluarga lain juga sering diare. Klien belum dibawa ke pelayanan kesehatan dan belum pernah mendapatkan informasi kesehatan. Perawat mencoba untuk mengajarkan cara membuat oralit di rumah, serta PHBS untuk rumah tangga. Apakah prinsip etik yang tepat pada kasus di atas? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان Jawabannya yang mana? فبأي آلاء ربكما تكذبان Bene? Beneficient ya. Jadi mengajarkan cara membuat oralit di rumah dan PHBS untuk rumah tangga. Beneficient. Oke, good. Lanjut. Ini dilema etik, Kak. Kira-kira jawabannya yang mana? Monggo. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات Autonomy versus non-maleficent. فبأي Yes, آلاء betul. Jawabannya adalah autonomi versus non-maleficient. Sudah kita edukasi, tapi ibunya masih tetap aja pengen dilepas, ya. Jadi dilema etiknya gitu, autonomi versus non-maleficient. Lanjut, kalau yang ini Kak. Sebelum istirahat malam hari, nurse Cita pastikan bahwa pasien yang di ruang ICU terpasang bed rail-nya dengan baik. Tindakan yang dilakukan nurse Cita mencerminkan prinsip etik apa? Justice, autonomy, confidentiality, maleficent atau non maleficent? Maleficent. Oke. Non non maleficent ya. Karena tindakan yang dilakukan oleh nurse Cita ini bisa mencegah agar pasiennya tidak sampai jatuh dari tempat tidur. Kemudian lanjut. Kalau yang ini prinsip etik yang dilanggar apa kira-kira? يا إمام المجاهدين يا رسول
yang di restrain cuma salah satu pasien, berarti yang dilanggar adalah justice ya. Harusnya yang kalau misalnya yang berantem dua-duanya ya restrainan dua-duanya, tapi ini yang di restrain cuma salah satu. Jadi tidak adil. Oke. Kalau yang ini saat akan melakukan pemasangan kateter, Nurse mengoleskan ujung selang kateter dengan silokain gel agar lebih mudah saat melakukan pemasangan kateter. Tindakan yang dilakukan oleh Nurse mengaplikasikan prinsip etik apa? Kalau melakukan tindakan seperti ini sesuai dengan SOP, pasti jawabannya adalah accountability. Accountability. Ya. Oke, lanjut. Seorang perawat bertugas di ruang perawatan penyakit dalam. Perawat membantu mengubah posisi pasiennya yang tidak mampu mobilisasi mandiri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya luka dekubitus. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Mencegah berarti non malefisien ya. Jangan sampai itu muncul dekubitus gara-gara dia ini tidak pindah posisi. Oke. Lanjut, seorang perawat sedang bertugas sendirian di ruang bedah, kemudian ada seorang laki-laki umur 35 tahun yang baru masuk dengan fraktur femur sinistra. Pada saat bersamaan, seorang klien yang terpasang selang oksigen minta bantuan karena sesak, sehingga perawat tersebut harus segera menanganinya. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Berarti kalau ada orang yang lebih urgent, membutuhkan bantuan, terus kita bantu yang lebih urgent tadi, maka mengaplikasikan prinsip etiknya adalah justice, yaitu melakukan tindakan sesuai dengan tingkat urgensinya. Lanjut, seorang perawat di ruang bedah melakukan perawatan stoma sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini terlihat dari penilaian yang dilakukan oleh Katim Ruangan. Prinsip etik apa yang sedang perawat terapkan? Apakah justice, autonomi, accountability, beneficent, ataukah confidentiality? Kira-kira yang mana? Sesuai SOP, masuknya mana? Accountability. Apakah? Prinsip etiknya yang diterapkan adalah accountability alias bekerja sesuai dengan SOP. Lanjut. Pasien perempuan masuk ruang periksa, ingin KB suntik. Perawat menerangkan ada program suntikan 1 bulan atau 3 bulan, di mana kelebihan dan kekurangannya masing-masing sudah dijelaskan. Pasien disuruh suntikan 1 bulan atau 3 bulan. Kok diulang lagi? Pasien menentukan pilihan mana yang sesuai dengan keinginannya. Tindakan perawat tersebut menggunakan landasan apa? Kalau memberikan pilihan, berarti jawabannya adalah autonomi. Nah, oke, menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan keinginannya, berarti autonomi. Selanjutnya, hari ini kita akan melakukan perawatan luka pada pasien dengan gangrein. Pada saat menyiapkan alat, ternyata salep topikal untuk perawat habis, untuk pasien habis, dan nurse kita malas untuk meresepkannya. Akhirnya melakukan perawatan luka dengan bahan yang ada saja. Apakah prinsip etik yang dilanggar, kira-kira? Yang dilanggar berarti accountability alias tidak melakukan sesuai dengan SOP yang ada. Oke, nomor 23. Saat nurse kita baru saja beristirahat, ada keluarga pasien datang ke nurse station untuk meminta bantuan karena ayahnya sedang sesak nafas. Nurse kita mengatakan malas untuk datang ke kamar pasien tersebut karena anaknya cerewet dan suka memerintah perawat. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh nurse kita? Apakah justice, otonomi, confident, maleficent, ataukah non maleficent? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah justice ya. Harusnya perawat itu tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kepada pasien ya. Harusnya seperti itu. Tapi dia membeda-bedakan perilakunya atau perlakuannya. Kita lanjut. Sebelum istirahat malam hari, oh ini tadi sudah ya. Ini sudah tadi. Sudah jawabannya E.
Ini yang terakhir. Berjaga malam, pasien meminta bantuan untuk diseka karena pasien beser dan urin terkena sampai ke kepala pasien. Nurse Cita membantu pasien tersebut dari awal hingga selesai. Apakah prinsip etik yang diterapkan? Yang diterapkan adalah beneficient, yaitu berbuat baik. Oke, sudah selesai, Kak.